إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'na bi wa bi'ulum fiddin wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa rubbama qala al-qa'il wa rubbama lan terkadang qala ngucap sapa al-qa'il wong kang ngucap miman saking wong layak kang ora berakal sapa man al-kutubu utawi pira-pira kitab kasiratun iku akeh wa fi'lan iku tetep ing dalem kutub wa niyatun utawi semoga wa kifayatun lan kecukupan wala faidah talan orang faidah iku maujud fi tasnifil kutubi ing dalem nganggit pira-pira kitab fi hadha zamani ing dalem iki mongko fahadal qailu mongko utawi iki wong kang ngucap in asaba iku lamun ngenani bener sapa qail fi qouli ing dalem pengucap qail inna fil kutubi tak teman yang dalam pura-pura kitab ghaniyatan ghaniyah suke cukup wakiwak suke semoga wakifaya dan wakifaya cukup fakot ahta'a mongko teman-teman luput sopa qail fi qawlihi dalam pengucap qail la faidata orang faidah li tasnifi ketua tasnif fi hadha zamani yang dalam iki zaman lianna lil qulubi kronos dunia iku tetep ketuwe piro-piro ati mailan ana condong bi hukmil jibillati kelawan hukum kuwatekan ila kulli jadidin marang saben-saben perkara kang anyar wa indalan kelawan maneh wallahu mongko utawi Allah iku yuntiku ngucapaken sapa Allah ulama kulli zamanin ulama saben-saben mangsa bima kawan barang yuwafiq nyocok ya pemaah lahu ing ahline kulli zaman wa tasanifu tablul amakin al-ba'idah. Jadi ada orang yang tidak punya akal ngawur mengatakan al-kutub kasirah wa fiya ghaniyah wa kifayah wala fa'idah fi tasnifil kutub fi hadha zaman. Bahada qail in asaba fi qali inna fil kutubi ghaniyatan wa kifayah faqad ahta'a fi qali la fa'idata li tasnif fi hadha zaman. Dia ada mengatakan orang yang enggak berakal
kitab-kitab sudah banyak. Kitab-kitab sudah banyak. Wafi wa kifayah, ini sudah cukup. Kitab-kitab yang dikarang oleh salafus saleh ini sudah cukup, sudah banyak. Wala faedah fi tasnifil kutub, maka enggak ada faedahnya untuk mengarang kitab-kitab fi hada zaman, pada zaman ini. Zamannya siapa? Zamannya Abdullah. Kemana zaman sekarang ada orang yang enggak punya akal mengatakan banyak kitab, buat apa ngarang lagi? Enggak ada faedahnya. Saya mengatakan gitu. Rotornya maju, tidak masuk angin ya. Inuan. Awan, hambaran, dimanfaatkan hambaran. Maju. Ya, betul. Tak guna oleh bojo ayu kan? Ayo pikir. Kian pikir. Nah, ini enggak masuk angin. Main oleh bunga bojo ayu solihah. Amin ya robbal alamin kabeh sing hadir. Amin. Bojo cukup siji wis ya. Tak bingung pilire. Jadi kalau faedah lo pengaraman ada mengatakan itu. Tapi salah sudah banyak. Memang banyak kitabnya orang salafus saleh. Tapi perkataannya inna fil kutub ghaniyah wa tapi perkataan fakot atau fil qawli la faedah li tasnif. Tapi perkataannya gak ada faedahnya di dalam mengarang. Ini salah ini. Biada zaman. Karena faedahnya ngarang kitab-kitab pada zaman ini. Kalau kitab-kitab salaf sudah banyak. Perkataan la faedah dari tasnif, kalau faedah ini salah. Memang benar. Karangan salafus saleh kitab-kitab banyak. Memang benar. Tapi mengatakan nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Orang mengarang kitab pada zaman ini masih zamannya Habibullah dan Waqadah. Ini perkara orang bodoh, orang yang nggak punya akal. Mengatakan kalau faedahnya ngarang kitab, kitab ini biar-biar aja. Coba pengarang-arang kitab mana ya? Kalau faedah ya, berkatalah faedah ini, kalau manfaat ini nggak benar, salah. Li'anna lil qulubi krono setune iku tetep kebil piro-piro ati mailan apa condong bihukmil jibillati kelawan hukum kuwatekan ila kulli jadid wa idan. Allah yurtiku ulama kulli zaman bima yuwafiqu ahla. Jadi sesungguhnya hati, beberapa hati kita semua ini mailan bihukmil jibillah. Ini condong dengan sesuatu yang condong terhadap sesuatu yang baru. Apalagi zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. Kalau dakwah juga beda, melihat situasi dan kondisi. Watak dari seseorang, watak dari seseorang ini condong terhadap sesuatu yang baru. Wa'aidan wa yang yuntiku ulama kulli zaman bima yuwafiqu ahla. Dan Allah juga memerintahkan kepada ulama setiap zaman, ulama setiap zaman yuwafiqu ahla, agar bisa beradaptasi terhadap ahli zaman memang. Jadi kita dakwah di zaman sekarang harus bisa beradaptasi. Siapa yang kita hadapi ya, harus bisa. Kalau nggak bisa adaptasi, lari semua nanti. Harus bisa mencocoki zaman teknologi, ya kita harus menguasai teknologi dan sebagainya. Lagi zaman apa? Yes, kita ikuti, harus kita beradaptasi. Maka
Oleh karena itu Habibullah mengarang kitab, walaupun sudah banyak kitab-kitab yang dulu sudah dikarang oleh salafus saleh, tetap mengarang. Karena watak dari manusia itu ini sesuatu yang baru, apalagi di zaman perubahan zaman ini akan terjadi perubahan-perubahan yang perlu para ulama ini memberi wawasan. Ya, dulu zaman Kanjeng Nabi gak ada mobil, gak ada sepeda motor. Zaman kita ada. Bagaimana hukumnya memakai naik sepeda dan mobil? Dari zaman ya Kanjeng Nabi kan nggak pernah naik mobil, nggak pernah naik sepeda, apalagi sepeda pancal, ya belum ada. Ini semua. Terus zaman dulu nggak ada HP, sekarang punya HP. Bagaimana orang yang pakai HP? Apalagi bagaimana dakwah dengan HP dan sebagainya. Ini hal seperti itu perlu dengan adanya apa? Karya-karya yang baru. Itu semakin hari semakin tahun bertambahnya tahun ini nanti juga ada perubahan-perubahan, banyak hal-hal yang baru, dan seorang ulama ini harus mampu bisa menjawab, harus bisa menjawab. Oleh karena itu ada sebagian dari santrinya Habibullah supaya mengarang kitab Risalatul Mu'amanah. Padahal kitab-kitab sebelumnya sudah banyak. Tapi dan gitu kalau di zamannya Habibullah kan tahu kondisi zaman itu banyak hal-hal yang perlu dijawab. Di situ dijawab di dalam Risalatul Mu'amanah sebagainya. Jadi harus bisa beradaptasi. Masih kita menghadapi anak-anak dewasa juga harus beda. Seperti guru TK. Guru TK kita harus beradaptasi dengan anak-anak kecil. Sampai lihat guru-guru TK modelnya jarang sing lanang ya, laki-laki, kebanyakan perempuan. Itu tuh nyocokno melo apa? Ya sampai lihat guru-guru TK itu kayak anak cilik ya. Ya memang supaya anak-anak kecil bisa masuk, ya harus dengan gaya anak kecil. Gaya model mahasiswa ya tak ngerti ya. Ini harus beradaptasi ya. Kita menghadapi berbagai manusia dan mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda, kita juga harus bisa beradaptasi. Ya, kita menghadapi tani sing dibahas ya bahas pacul, bahas apa? Ya carane manen, ya apa itu. Kalau kita menghadapi orang-orang kota yang sampai bahas pacul, tentu juga ngerti dan sebagainya. Ini harus bisa beradaptasi. Watasonifu utawi piro-piro karangan tabluhu iku temeka apa tasonif al amakina ing piro-piro panggonan al ba'idata kang adoh wa tabqalan isih tetep ba'da mautil alimi ing dalam sakwise kepundhuti wong alim fayaksulu mongko hasil lahu kadul alim apa fadlu nasril ilmi keutamaane nyebaraken ilmu. Wa yuktabulan den tulis sapa alim mualliman khali wong kang mulang da'iyan tur wong kang aja-aja ilallahi marang Allah fi qabrihi ing dalem kubure alim. Karena beberapa karangan karya sampai nggak apa-apa buat karya buat bunga-bunga yang sampai dapat dari guru sampai catat sampai tik diano kamu ping gaya nari wiridan sampai yang biasa sampai baca kamu tulis diano seperti subuh itu aku kamu tulis sendiri nggak apa-apa diano nanti apa dibuat anak cucu nih oh iki
iki biyen wiritane mbahmu iki subuh wiritane ini asar iki ya Hizib Bahar, kalau Mahdib roti hatta wasiat ini kalau bisa anak cucu saya membaca wirid ini dan Al-Quran setiap hari kalau bisa setelah sholat, pada sholat karena tidak ada zikir yang lebih utama daripada Al-Quran. Sholat saja pasti Al-Quran Al-Fatihah. Gak mau Al-Fatihah gak ada di sholat. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Sekarang banyak orang berzikir macam-macam, tapi Al-Quran ini tinggal. Bersyukur di foto. Quran 14. Ya, silahkan baca macam-macam, tapi jangan lupa membaca Al-Quran. Karena zikir yang paling afdal yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran kalam qadim. Kalam itu syariat qadim bukan makhluk. Kalam qadim ini luar biasa. Kullu harfin, setiap huruf ini dapat pahala satu. Alif lam mim berapa? 30 sampai moto besok akhir. Karena besok Al-Quran ini bisa menyinari sampean baik dalam alam barzah, terutama di alam barzah ini kuburan ini peteng sampean izin-izin atau kuburannya gak kira wani sampean kuburan sing akeh ijen peteng dedet wani sampean padahal bakal sampean mau kuburan peteng dedet kuburan. Apa sih nyinari? Ya amal soleh termasuk Al-Quran. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca semakin di situ sinar. Seperti orang ahli sholat ya juga termasuk ahli Al-Quran karena sholat mesti mau Al-Quran, mau Al-Fatihah. Jadi mau Al-Quran kita baca qul huwallahu ahad, terus kita niati maca Al-Quran, ya sama maca Al-Quran. Kemudian meneng ka apal Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai niati maca Quran, ini mau Al-Quran itu. Jadi aku kepaana beda dalan di kanggo Quran, ya, tapi yo kan Quran itu ngomong. Tapi jadul ya. Maca wis apale sampean. Modal apal Fatihah itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai maca Al-Qur'an Al-Qur'an itu. Berarti sampai termasuk istiqomah. Tapi sing afdol sampai urut mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Sampai maca wis pokoke opo sing ada ayat Al-Qur'an yaitu berarti kita istiqomah. Maka di sini ya wirid Al-Latif pertama kali ya banyak dibaca surat Ikhlas ya. Al-Quran. Kayaknya gambar Al-Quran. Karena kata waca dikit-dikit apa sih diwaca Al-Fatihah. Al-Quran. Nah, kalau dikit sampai waca Fatihah berarti apa? Al-Quran di situ. Mungkin sampean gak terpikir oleh itu ya. Ternyata para salafus soleh saat pokok mencoba, ternyata jangan sampai kita membaca Al-Quran. Watabaqo, jadi karang-karangan, karya-karya tulis tablughul amakin al-ba'idah, bisa menyampaikan tempat-tempat yang jauh. Watabqo ba'da mautil alim, dan sampai setelah matinya orang alim yang mengarang kitab itu, fayahsul lahu fadlu nasl ilmi, maka bisa hasil dengan keutamaan menyebarkan ilmu walaupun sudah meninggal. Tapi seperti karangannya Khisatul Mu'awanah, karang Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, beliau meninggal sudah, tapi masih manfaat. Makanya kita doa supaya panjang umur. Umurnya tetap,
Seumpama saya umurnya 100, tetap 100. Ya, sampai umurnya piro 70, wis 70. Sampai jaluk seumpama umurnya sampean 20, wis 20. Kayak saru ini tetap mau. Lu kok kan jaluk tawil umur, tiga barokah. Tawil umur. Senajan umurnya itu 20 tahun, tapi seakan-akan wilayah kiamat. Dengan karangan kita, Abdullah Haddad, dia masih hidup hakikatnya. Kenapa? Karya-karya itu tetap masuk barokah umur. Barokah umur tetap oleh kiriman Abdullah Haddad yang karangan kita itu. Nah, dapat kiriman sampai kapan? Ila yaumil kiamat. Karena selama masih dalam alam barzakh, alam kubur, ini oleh kiriman terus. Baru yaumul ba'ats, hari kiamat bangkit, hari kiamat sudah selesai. Nah, jadi seumpama ahlul khair wong sing apik mati dhisik tambah enak, kiriman terus, apian terus. Ya. Nglakoni maksiat wis gak karena sudah meninggal, tapi tinggalan jariah, ilmu sing manfaat, anak yang soleh, termasuk anak yang soleh mempunyai santri-santri yang soleh. Karena santri ini juga anak fiddin. Karena guru ini ada 3, guru yang melahirkan kamu, guru yang mendidikkan kamu tentang agama, terus guru karena anaknya kamu nikah, itu juga orang tuamu. Soal anaknya karena bapaknya, karena kowe, ibu itu apa biasanya. Nah ini juga orang tua. Tapi orang tua yang paling kita dahulukan adalah orang tua yang mendidik kamu, menuntun kamu tentang agama. Tapi jangan lupa sampai nanti Islam ini sapa sing pertama nutuno. Wong tua. Jadi orang tua guru pertama. Kadang lupa sampai ngelalekno wong tua. Makanya kadang ada kiai-kiai habib-habib. Kalau menerima salam, salaman bapak yang ibu ya. Terus salaman aja salaman aku, ada yang seperti itu. Ada yang minta doa. Terus mari jaluk donga nang wong tuwa ya. Derek, jaluk donga nang wong tuwa. Sudah. Nah, ridho fi ridho walidain, ridho itu si Allah itu berada di ridhonya kedua orang tua. Jadi sampai lek bakti nang wong tuwa enak, dunia enak, akhiratnya juga enak. Bakti taat marang guru diangkat derajatnya oleh Gusti Allah. Atau karena guru ini juga merupakan orang tua. Ridhoi guru, ridhoi orang tua ini berada di khidmah meladeni. Sampai ngeladeni wong tuwa itu si Allah. Sampai khidmah nang gurune. Si Allah sampai bisa meneruskan dari perjuangan guru sampean. Sampai lihat rata-rata kiai-kiai besar itu bukan karena ta'alumnya kepada gurunya, tapi karena khidmahnya. Termasuk Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan itu kadang santri-santri yang lain, Kiai Khalil Bangkalan sesibuk bosen-bosen di pokok melatih apa? Wis guru-gurunya. Tapi khidmahnya terhadap gurunya yang penuh ikhlas bisa mengalahkan santri-santri yang lain. Ada juga ada sebagian dari kopi, kadang saking pilih ngaji teko awal lali durung gawe kopi. Wilokno bisa anu itu kayak kopi tak kok lungguh golongan awal-awal ini. Ini bagian kopi ini aku kopi ini. Wes. Sire untuk menyeseliti ya, menyeseliti. Lapor nang guru yai. Urut ojo kali konco-konco yai. Konco nopo? Kulo pengin ngaos kados lari-lari. Kulo dari simpan tamu kopi kulo ngaos iki malah di koco kulo. Terus kayak kopi dah, tutup makom.
sing kiai sampai nek itu khidmah walaupun kayak kopi kok ini ngelatih wong sing ngaji-ngaji. Tuh bakal santri-santri ku sing kontre sampean niku merguru nang awak. Merguru nang awak. Karena guru wong tuwa oleh khidmat dilatih kan seneng kan. Seneng iki sing dadekno Gusti Allah ridho. Kuasane Allah. Setelah kiai meninggal, sing iso nerusno jawab. Sing gawe kopi ku nang. Ilmu-ilmu sing luar biasa dari gurunya ini sudah sampai kepada santri itu. Santri saya sing ngono jalur 10 kabeh. Jalur 10 kabeh. 10 ya ngerti ya. Tahu dari khidmat. Dari khidmat. Jadi sampai ngaji deh sampai ambil perintah guru nih ambil ngaji yo. Sampai nurutkan perintah guru khidmat dan sebagainya. Bisa dadekno senenge guru ini sing dadekno apa? Derajatnya sampai di sisi Allah, itu derajat di sisi manusia, derajat di sisi Allah. Derajat di sisi manusia ya banyak, tapi di sisi Allah punya derajat atau tidak. Contohnya sampai derajat di sisi manusia, jadi presiden. Itu Allah belum tentu. Justru kadang bagian beca itu di sisi Allah tinggi derajat. Jadi mu'alliman da'iyan Allah fi qawlihi. Jadi ditulis orang yang mengarang kitab karang-karangan iman yang punya karya ini mu'alliman da'iyan Allah fi qawlihi. Tulis mu'aliman, orang yang ngajar, da'iyan ilallah yang mengajar fi qabri di dalam kubur. Di dalam kubur, dalam alam barzah ini juga kehidupan seperti kita. Ya ono ngaji ini banyak. Sampai di sini banyak ngaji kepada karangannya Habib Abdullah Haddad, termasuk Risalatul Mu'awalah. Kita baca Wirdul Latif juga. Bedanya Habib Abdullah Al-Haddad, Rotibul Haddad yang kita baca pada sholat maghrib itu juga karya dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Suatu ketika kita meninggal, kangen aku ngomong ke sini Risalatul Mu'awalah, sampai bukan ngaji saya langsung nang Habib Abdullah bin Haddad. Di mana? Di alam barzah. Masya Allah nikmatin. Iso ngaji langsung nang singaran kita. Sampai nggak pernah ngaji ke Yai Hamid Habib Abdullah bin Abu Bakar, nggak pernah ngaji Habib Abdullah bin Muhammad As-Sekaf, nggak pernah ngaji kepada Habib Ali bin Muhammad Habsyi yang kita baca sholawatnya. Karena ada mahabbah kita meneladani beliau, insya Allah sampai belajar nanti di alam barzah dengan dia. Awalnya beda cepat tapi ngaji sebagainya. Ini di dunia ini kita jangan enak-enak, harus zuhud. Karena dunia ini si jenur mukmin, tahanane wong mukmin. Barangkali usumi kocok-kocok gendaan sampai gak iso gendaan wedi nang Gusti Allah. Ya, usume wong-wong arek nom-nom nyekel duit, tulis-tulis, goceng-gocengan, ya, tulis nafsu ini terumpat, ya, sampean, apa, silo, kita tapi sudah meninggal baru sampai bebas dari tahanan. Mesti mau nangis, orang-orang soleh itu tersenyum. Karena apa? Betul kok tahanan. Di situ ada kehidupan. Alam barzah. Enak bisa istirahat bagi orang yang alim, orang yang soleh. Kalau kita ini ya wedi ya nasinya kok mati opo. Sangwe gak sepiro
Ini mahabbah, mahabbah cinta insya Allah. Jadi kita mahabbah itu karena yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, besok akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Gak cukup aku cinta, tapi gak ngelakoni apa? Torikohnya harus kita ikuti walaupun tidak 100%. Seperti kita bilang, aku cinta kepada Rasulullah. Terus kita bilang cinta kepada Rasulullah, tapi tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Cinta apa sebenarnya? Cinta gombal itu ya. Cinta gombal. Harus kita usaha sebisanya. Buktikan kecintaanku kepada Rasulullah. Karena tadi tamakul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Apabila kalian cinta kepada Allah, kita semua kan cinta kepada Allah. Pasti ya? Pasti cinta. Sopo sing benci nang Gusti Allah? Enggak ada. Wong Islam kabeh cinta nang Gusti Allah. Tapi bisakah kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian cinta kepada fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah harus mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada maka mengikuti Rasulullah, nanti Allah mencintai kali. Persekusi Allah mencintai, fayaghfir lakum dzunubakum, maka diampuni semua dosa-dosa kalian. Bahkan yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa terhisab. Padahal budaya nang manungsa juga ada. Padahal hitung-hitungannya dhewe nang manungsa itu ya. Karena yadkhulunal jannata bighairi hisab, langsung cus ono ngene suwarga. Kadang heran. Loh, kulo sing ngaji setiap manusia pasti melewati neraka. Loh, aku kok moro-moro swarga. Asline sampai ngono melewati neraka. Saking cepete gak ketok neraka. Moro-moro ngene swarga. Kan ada melewati sirat seperti kilat. Moro-moro ngene. Seperti kilat, oh betul neraka apa gak? Gak kober. Padahal sudah melewati sirat di bawahnya itu neraka. Wabes melewati neraka. Masih Nabi Adam juga melewati. Nabi Muhammad juga melewati. Dan Nabi Muhammad masuk ke neraka kapanan. Diridhai Gusti Allah. Karena kan Nabi setelah surga dibuka, ya, mari buka ini kan Nabi metu maneng. Menteni neraka yang kayak syafaat umat ini. Islam dari kafir gak iso. Wih, sampai ditolak nang neraka iki. Sampai sing gak ketok rupane barang iki wis. Ketok suarane to. Sopo iki? Tolak sampai Kanjeng Nabi. Selama mati dalam keadaan Islam, ini masih ada harapan dari syafaat Rasulullah. Tapi kalau kita banyak sholawat, insya Allah nggak lama-lama di neraka. Secepatnya kita dapat syafaatnya Rasulullah. Syafaatnya Rasulullah itu macam-macam. Ono dari umatnya saja mlebu neraka, karena oleh syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad gak sampai mlebu neraka. Ya, mungkin kecintaannya nang Kanjeng Nabi ini luar biasa. Sajane sono neraka suwe, tapi kalau oleh syafaatnya Kanjeng Nabi kate mlebu neraka dipulungi ambek Kanjeng Nabi. Ono sing wis kadung kecemplung ono ing neraka. Wis kadung kecemplung wis. Foto suwe bisa. Ya. Tapi sajane suwe nemen suwe iki. Tapi krana ono oleh syafaate Kanjeng Nabi gak sampai suwe. Jadi selama orang itu meninggal dalam keadaan Islam, walaupun amaliyahnya cukup la ilaha illallah, masih ada harapan oleh syafaate Kanjeng Nabi. Tapi yang kita takutkan, apakah kita pada waktu sakaratul maut bisa tetap
iman kepada Allah, karena pada waktu sakaratul maut ini cobaan luar biasa. Setan-setan lumpuh, ngerupo, mesti disenangi, ngerupo, burune, ngerupo sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang istiqomah tidak akan terpengaruh dengan godaan setan itu. Karena ini Al-Quran sudah janji Gusti Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nasiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, berarti orang Islam. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah fil i'tiqad, dalam i'tiqadnya ala ahli sunnah wal jamaah. Fil fi'li istiqomah dalam pekerjaannya. Harus kita punya ada istiqomah dalam keseharian kita ini. Kalau yang wajib sudah pasti, hal sunnah ini juga harus ada istiqomah, termasuk wirid yang kita baca. Setidaknya kita setelah sholat ojo ngelencing kate wiritan. Karena wong sholat kate wiritan itu kaya kalkir den kaya bedes. Ya. Bedes, tapi wiritan sih termasuk adab. Adab sholat itu mari sholat wiritan. Ini sampai istiqomah ini. Kalau sampai istiqomah termasuk orang sumastokomu, orang yang istiqomah tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat rahmat. Malaikat Israil pasti ya. Tatanazzalu alaihimul malaikat turun malaikat rahmat pada waktu sakaratul maut. Untuk apa mereka turun? Tatanazzalu alla takhafu wala tahzanu. Memberi alla takhafu wala tahzanu lan ojo sebab siru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dipelajari allati kuntum tu'adun. Ini panggonanmu. Jadi orang meninggal ini akan meninggal ditunjukkan ini panggonanmu swarga. Iki panggonanmu ini neraka bagi orang-orang sing tunjukkan semua. Makanya ditunjukkan ini panggonanmu swarga mesem. Padahal waktu dicabut nyawa ini luar biasa. Seperti wedhus, kambing, gonam, kemana itu? Dikelembet, kulitnya hidup-hidup. Ini masih kalah sakitnya dengan dicabutnya nyawa. Tapi kok iso mesem orang-orang soleh itu? Kan diperlihatkan tempat itu surga. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mati dalam keadaan tersebut